Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari ini kembali Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya yang sangat banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan ya hari ini bisa mendatangi salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Dan kita hadir bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, wajib untuk menghadiri majelis ilmu ya, dalam rangka untuk menambah ilmu kita, bagaimana cara memahami Islam dan memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita berharap Allah memberkahi pertemuan kita, dan kita berharap apa yang kita lakukan pada siang hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan rutin setiap bulan ya, membahas buku tentang 50 sebab terhindar dari siksa kubur ya. Buku rujukan kita 50 sebab terhindar dari siksa kubur, yang kita sudah yakini bahwa setiap muslim dan muslimah tidak boleh mengingkari, wajib mengimani bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Di dunia hanya sebentar dan pasti kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hidup sangat singkat ya, dari waktu-waktu kita lalui, dari waktu-waktu kita lakukan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan, dan pada akhirnya tercabut juga nyawa kita, dicabut ruh oleh malaikatul maut. Nah, pada waktu itulah kita sadar bahwa, dan kita yakini siapapun dia, muslim maupun kafir, mereka akan berpindah ke alam yang lain, yaitu alam akhirat. Alam dunia ada, alam akhirat ada. Dan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, awwalu ya, al-qabru awwalu manazil akhirah. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu merupakan tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Barang siapa yang selamat di kubur, maka dia akan dimudahkan melalui tahapan-tahapan akhirat berikutnya. Dan barang siapa yang tidak selamat di kubur, maka akan lebih berat dan lebih sulit, kata Nabi, untuk melalui tahapan-tahapan kehidupan alam akhirat berikutnya. Karena kehidupan alam akhirat sangat panjang sekali ya, sampai nanti mereka dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, mendapatkan syafaat, mendapatkan penghisapan, ditimbangnya amal, dan terus sampai ujungnya seseorang mendapatkan surga atau neraka. Nah, yang kita ingin bahas adalah bagaimana caranya agar kita bisa selamat. Karena semua pasti kita ingin selamat, baik yang muslim maupun kafir, siapapun manusianya pasti jujur kita dari hati. Kita ingin selamat, kita ingin bahagia. Ya, selamat di alam kubur, dicabut nyawa oleh malaikatul maut, ruh kita berpindah ke alam kubur. Jasad kita nih, tubuh kita akan berpindah ke kuburan. Beda antara kuburan sama alam kubur. Alam kubur itu alam yang lain, bukan alam dunia. Adapun kuburan yang kita lihat, kita tanam jasad seorang jenazah, kita tanam, itu bumi, itu dunia. Itulah tempat terakhir jasad seseorang.
Adapun ruh berpindah ke alam kubur. Di alam kubur itulah kita mengetahui ada informasi dari Allah dan Nabi-Nya alaihissalatu wassalam, seseorang akan mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tolong perhatikan, ini masalah serius, masalah yang sangat penting sekali. Bayangkan, kata Nabi, kalau dia selamat di kuburnya, maka dia akan dimudahkan. Proses berikutnya akan dimudahkan. Tapi kalau tidak selamat sudah di alam kubur, maka besar peluang bagi dia untuk masa berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya dari kehidupan alam akhirat akan lebih sulit dan lebih berat. Nauzubillah min dzalik. Nah, disinilah kita membahas tema ini, apa saja sebab-sebabnya sehingga seseorang itu dengan izin Allah terhindar dari siksa kubur. Semuanya pasti ingin ya mendapatkan nikmat kubur. Ada di sini jamaah yang pengen dapat siksa kubur? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Pasti kita semua ingin mendapatkan nikmat kubur. Tapi untuk bisa mendapatkan nikmat kubur, ya tentunya harus terhindar dulu dari siksa kubur. Nah, kita sudah bahas 50 ini sudah dibahas dari sebab pertama sampai sebab yang ke-17. Ya, pertemuan yang lalu sebab pertama sampai sebab yang ke-17. Berarti di siang hari ini kita masuk kepada pembahasan sebab berikutnya, yaitu sebab yang ke-18. Ya, bagi yang sudah punya bukunya, barangkali bisa dibuka di halaman 54. Ya, ikhwan dan akhwat yang barangkali punya bukunya, silakan dibuka di halaman 54 di sebab yang ke-18. Sebab seseorang dengan izin Allah terhindar dari siksa kubur. Ya, sebab yang ke-18 adalah disebutkan orang itu selalu mendirikan salat wajib. Selalu senantiasa rutinitas ya, melakukan ibadah salat wajib, salat fardu dari subuh sampai isya. 5 waktu dalam sehari. Tidak boleh ditinggalkan kalau ingin mendapatkan keselamatan dari siksa kubur. Tapi kalau meninggalkan sholat, jangankan 5-5-nya, 1 saja, dan itu rutinitas, sengaja, maka ini bisa mendatangkan siksaan, mendatangkan hukuman, ya, mendapatkan balasan keburukan. Apalagi kalau 5-5-nya. Nah, kita lihat di sini bagaimana ya penderitaan, bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada seseorang yang mereka tidak mau mendirikan sholat. Ya, bahkan Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Yang salat saja celaka, bagaimana orang yang tidak salat? Ya, sudah jelas azan berkumandang. Azan berkumandang, masih juga tidak mau mendatangi masjid, meskipun sebelah-sebelahan. Allah memanggil kita untuk datang ke masjid bagi laki-laki. Wajib untuk mendirikan salat berjamaah. Ternyata tidak juga mengerjakan ibadah itu. Bisa jadi sampai asar. Asar pun tidak juga, terus sampai maghrib dan seterusnya. Na'udzubillah. Atau mungkin dia sengaja tidur, tidak mau mengerjakan ibadah salat. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengaku sebagai seorang muslim, KTP-nya Islam, ternyata mereka tidak mendirikan ibadah salat. Banyak. Atau mungkin mereka mendirikan ibadah salat, bukan tidak salat, tapi kata Allah, celakalah bagi orang yang salat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari memperhatikan salatnya. Yang salat saja celaka, berarti akan mendapatkan ancaman hukuman, siksaan, balasan keburukan. Apalagi yang tidak salat. Jelas terbuka peluang Allah tidak akan berikan ampunan. Memang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha segala-galanya. Tetapi besar peluang, sangat besar kalau seseorang tidak mendirikan salat, maka Allah pun tidak akan memberikan dispensasi kepadanya. Tidak akan diberikan keringanan. Yang tidak salat jelas hukumannya. Bayangkan, yang salat saja diancam akan diberikan hukuman ketika mereka salat tapi tidak memperhatikan bagaimana tata cara ibadah salat yang benar.
Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari memperhatikan salatnya. Lalainya apa? Lalai hatinya, berarti mereka tidak ikhlas. Salat tapi enggak ikhlas. Riya, ujub, sum'ah dan lain-lain. Ingin dipuji. Atau yang kedua, lalai dari tata cara ibadah salat yang benar. Ternyata dia salat-salatan. Tidak mau dia salat berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang Rasulullah contohkan. Padahal Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Tata cara ibadah kita dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam. Miftahus salah al-wudu, ya. Wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Kata Nabi SAW, kuncinya salat adalah berwudu. Yang dimulai salat tersebut dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi lalainya seseorang yang dianggap celaka dia, berarti dia tidak selamat. Tidak selamat, tidak mendapatkan keselamatan di dunia maupun sampai ke akhirat. Ketika dia salat tapi enggak ikhlas. Ketika dia salat, tata cara ibadah salatnya tidak benar, bacaannya salah, gerakannya salah, atau yang lainnya. Atau yang ketiga, dianggap lalai dari memperhatikan ibadah salatnya ketika mereka ternyata mereka tidak berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan. Tidak berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan sehingga akhirnya mereka mendapatkan kecelakaan. Fawailul lil musallin. Ya, nauzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu sekalian, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ketika beliau pernah bermimpi dalam mimpi, dan mimpi Rasul itu wahyu, berbeda dengan mimpi kita ya. Kalau mimpi kita banyak mimpi dari setan. Setan membisikkan sesuatu ya, atau dalam mimpi kita ada sesuatu yang tidak jelas, tidak benar. Tapi Rasul bermimpi dibawa oleh dua orang malaikat, dan kemudian Rasul ditunjukkan adanya bentuk siksaan-siksaan yang terjadi di alam kubur. Dan kemudian Rasul melihat ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu. Dipecahkan kepala dengan batu. Maka Rasul bertanya kepada dua malaikat tersebut. Ternyata dua malaikat tersebut adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya, dan sebutkan bahwa ternyata orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu tersebut adalah orang yang, kata Nabi SAW, orang yang pernah Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Allah berikan kepadanya ilmu tentang Islam, tentang Al-Quran, namun dia tidur darinya di waktu malam, tidak bangun untuk salat wajib, dan pada waktu siang pun dia tidak mengamalkannya, maka dilakukan kepadanya dengan dipecahkan dan disiksa kepala seperti itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, karena siksa kubur itu ada yang memang cuma 1 hari, bisa jadi setengah hari, ada yang sebulan, mungkin 1 abad, mungkin 5 abad. Ya itu terserah Allah, karena Allah melihat kadar dosa. Siksa kubur sesuai dengan hukuman dari dosa-dosa yang dilakukan. Apabila memang dosanya sedikit, ya berarti siksa kuburnya juga sebentar. Apabila dosanya banyak, ya siksa kuburnya juga banyak. Dan bisa jadi sampai hari kiamat tidak pernah berhenti. Sebagaimana siksa kubur yang menimpa orang kafir. Tidak pernah berhenti. Bahkan nanti di neraka kekal abadi selama-lamanya. Begitu juga siksa kubur yang menimpa orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang begitu banyak dosanya dan tingkat kemunafikannya parah. Bisa jadi Allah tidak berikan ampunan kepadanya, maka mereka pun mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Nah inilah Bapak Ibu sekalian ya, orang yang tidak mau mendirikan salat mendapatkan siksa kubur, kata Nabi SAW. Ya mereka bukan orang bodoh, bukan orang jahil, tapi ternyata Rasul mengatakan bahwa dia seseorang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari, datang ke kajian, dengarkan taklim, mungkin di YouTube, mungkin di Facebook, mungkin di mana gitu ya. Dia orang-orang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Kemudian dia pun menolak isi Al-Quran dan dia pun tidur dari menunaikan ibadah salat wajib. Ada orang bodoh, nggak salat. Tapi ada orang yang berilmu, tapi tetap saja tidak salat. Ya insya Allah kita nggak termasuk di dalamnya ya. Mudah-mudahan ini. Tapi kita juga takut
kalau termasuk ayat tadi yang dimana Allah mengatakan celakalah bagi orang yang sholat. Nah ini yang kita khawatir. Kita bukan termasuk orang yang tidak sholat, tapi kita takutnya jadi termasuk orang yang dikatakan celaka bagi orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari memperhatikan sholatnya, lalai dari waktunya. Waktunya sudah azan berkumandang, bukannya kita langsung menuju tempat untuk mendirikan sholat, justru kita tidak ada uzur, tidak ada halangan, tidak ada kendala, tapi tetap saja kita sibuk dengan dunia kita. Berdosa itu. Allah memanggil, kecuali kalau sakit, ada uzur syar'i, mungkin macet di jalanan, ya, mungkin adalah hal-hal yang membuat kita terkendala untuk bisa melakukan sholat tepat pada waktunya. Tapi kalau tidak ada halangan, maka tidak ada halangan seperti itu membuat ya bisa jadi Allah murka. Karena Allah memanggil kita untuk ibadah kepadanya. Dan kita ada di dunia bukan untuk dunia, ikhwan dan akhwat. Kita berada di dunia tujuannya bukan untuk dunia. Kita berada di dunia dalam rangka untuk beribadah. Dalam rangka beribadah demi ya kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Tujuan kita akhirat. Saat dunia hanyalah sarana untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki, yang sejati, yang sebenarnya, yaitu kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, jadi ini hukuman yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai kita mendapatkan hukuman di dunia, mendapatkan juga hukuman di akhirat. Tuh, kemarin lihat tuh bagaimana hukuman yang Allah berikan berupa apa? Banjir. Ya, gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, itu semua adalah musibah kan? Musibah bukan? Musibah. Banjir itu musibah bukan? Hujan turun itu adalah rahmat. Hujan turun itu adalah air yang membawa rahmat dan penuh dengan keberkahan. Kenapa hujan yang hukum asalnya membawa keberkahan dan rahmat, tapi justru mendatangkan mudarat kepada kita yang sedang hidup di dunia? Pasti ada sebab. Ini kita bicara hukuman di alam kubur. Ternyata sebelum sampai di kubur di dunia pun sudah dihukum. Ketika mereka berbuat dosa. Apa dosanya? Mungkin banyak. Karena Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian, melainkan itu semua akibat dari dosa-dosa kalian sendiri. Itu Allah sebutkan di surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat ke-30. Surah ke-42 ayat ke-30. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian, melainkan disebabkan oleh dosa-dosa kalian sendiri. Bahkan di surah lain, Ar-Rum, di surah Ar-Rum ya, surah ke-30 ayat ke-41. Allah kembali menjelaskan, zahrul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi ma 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Kelihatan kerusakan, di darat rusak, laut rusak. Artinya apa? Banyak orang yang berbuat dosa oleh tangan-tangan manusia dengan perbuatan dosa yang beraneka ragam. Kata Allah demikian. Lalu Allah pun merasakan akibat, ya, merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada Allah. Allah merasakan, artinya Allah menimpakan musibah. Kenapa? Telah tampak kerusakan di mana-mana. Di mana-mana banyak orang berbuat dosa. Itu hukuman di dunia. Allah datangkan musibah, dan tidak datang musibah melainkan cuma satu penyebabnya, dosa. Dan tidak terangkat musibah kecuali dengan sebab istighfar. Istighfar dan tobat menyebabkan musibah tidak datang. Istighfar dan tobat menyebabkan musibah pun hilang. Allah menyebutkan di surah Al-Anfal. Di surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat ke-33. Surah ke-8, ayat ke-33. Ya, di mana Allah mengatakan, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim
Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka, Allah tidak akan menghukum mereka selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Kalau Rasul ada di tengah-tengah kita, Allah nggak akan datangkan hukuman. Tapi Rasul sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Rasulullah berada di mana? Di alam kubur. Rasul sudah wafat dan beliau berada di alam kubur, maka tidak bisa mengandalkan beliau agar musibah tidak datang kepada kita. Tapi Allah sebutkan satu lagi di surah tadi, sama surah Al-Anfal ayat ke-33, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka, Allah tidak akan menghukum mereka, Allah tidak akan menyiksa mereka. Selama di dunia Allah nggak akan datangkan siksaan kepada mereka selama mereka senantiasa masih terus beristighfar. Mohon ampun terus, istighfar terus, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka musibah, hukuman, siksaan tidak datang. Berarti banjir kemarin datangnya sebagai musibah, dan kita tahu kata Allah musibah datang akibat dari dosa, dan dosa itu menyebabkan datangnya musibah. Dan berarti kata Allah kalau seandainya istighfar, musibah nggak datang. Berarti ke mereka kemarin, dan termasuk kita barangkali, termasuk orang-orang yang tidak beristighfar. Kalau beristighfar insya Allah nggak ada, meskipun hujan selama lebih dari 2 hari. Kemarin cuma 2 hari ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok hujan. Rumah antum hujan nggak sih? Hujan nggak? Kalau hujan sih iya Pak Ustadz, cuman banjir nggak? Hah? Banjir, masuk ke rumah? Oh sedikit ya, alhamdulillah. Mungkin soleh kali ya. Antum soleh apa soleha? Soleh kan? Berarti kan benar dong anak, nggak salah kan? Di ikhwan di sini rata-rata insya Allah semuanya soleh. Satu pun nggak ada ikhwan yang soleha. Iya, alhamdulillah ya. Ada yang tergenang masuk rumah, ada yang motornya mogok, ada yang mobilnya habis, semua tenggelam satu rumah sampai ke atap. Allahu Akbar. Kita tidak mengatakan semua ya, orang yang mendapatkan musibah itu berarti mereka lah pendosa semuanya. Enggak. Ada yang pendosa, ahli maksiat, ya, yang dapat hukuman dengan banjir tersebut. Tapi ada juga orang yang bukan ahli maksiat, dia orang mukmin, dia orang bertakwa, akidahnya benar, ibadahnya benar, tapi kena dampak karena dia tinggal di situ. Orang lain berbuat dosa, tapi dia kena dampaknya. Yang berbuat dosa dapat hukuman itu di dunia loh, belum di alam kuburnya. Karena mereka mungkin nggak sholat, mungkin mereka berzina, mungkin mereka minum khamar, mungkin mereka berbuat syirik, mungkin mereka melakukan kebid'ahan dan lain-lain. Apa saja itu bisa mendatangkan musibah. Nah, yang kita khawatirkan kalau kita andai kata bukan pelakunya, orang yang banyak berbuat dosa tersebut, tapi kita kena dampaknya akibat perbuatan orang lain. Nah, makanya jangan sampai orang lain berbuat salah, kita kena dampaknya meskipun bukan kita pelaku dosanya, karena kita bisa jadi kurang amar ma'ruf nahi mungkar. Membiarkan orang lain berbuat salah, kita diamkan. Berbuat yang ya dosa, kita diamkan. Yang penting saya selamat Pak Ustadz, rumah tangga saya selamat. Tapi orang lain kita biarkan, itu dosa juga. Karena kita sebetulnya ada kemampuan. Kecuali kalau nggak punya kemampuan itu beda lagi. Ada kemampuan untuk bisa merubah mereka dengan lisan, dengan tulisan, atau kasih bukunya, atau ngajak pengajian, dan lain-lain bisa. Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, kata Allah, dengan hukuman, siksaan, balasan keburukan yang akan datang. Musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim dan pelaku dosa saja, tapi begitu datang, mereka yang lain pun jadi kena juga. Itu di mana? Yang saya sebutkan ayat itu dalam Al-Quran ya. Surah apa? Ada yang tahu? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Bapak Ibu, takutlah kamu, kata Allah, dengan hukuman yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Begitu Allah turunkan, yang enggak berdosa pun kena.
Di mana ayatnya, suratnya itu? Hah? Siapa yang jawab tuh? Ibu-ibu ya? Akhwat. Masya Allah. Kenapa ikhwan nggak bisa jawab? Kenapa akhwat yang bisa jawab? Bukan kami nggak bisa jawab Pak Ustadz. Kami ini tawadu. Berarti akhwat nggak tawadu nih? Alhamdulillah. Ibu yang jawab tadi siapa? Saya nggak ngelihat ya. Tapi tolong panitia yang melihat tadi ibu yang jawab betul ya jawabannya. Berikan hadiahnya. Ya, kunci mobil atau apa gitu bisa dikasih. Ya, kunci mobilnya nggak ada, kuncinya ada. Masya Allah ya. Baik. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Hukuman yang Allah berikan, siksa kubur, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah ya. Siksa kubur akibat karena mereka tidak mendirikan ibadah salat, atau mereka salat tetapi ternyata tidak sempurna ibadah yang mereka lakukan karena tidak lima-limanya dikerjakan. Hanya 5 waktu, 5 kali dalam sehari, subuh sampai isya. Tapi kita lihat, mohon maaf, bukan suuzon. Tapi ini fenomena realita kita lihat, tidak sedikit kaum muslimin yang meninggalkannya. Sibuk dengan pekerjaannya, pagi, siang, sore, malam. Lembur, pergi gelap, pulang gelap. Semangat untuk dunianya, mati-matian, habis-habisan. Acara-acara dunia. Acara-acara yang tidak bermanfaat sebetulnya. Banyak maksiatnya lagi di situ. Tapi untuk masalah akhirat, berlambat-lambat. Untuk masalah akhirat, nggak semangat. Untuk masalah akhirat, nggak sungguh-sungguh. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Di mana tuh Pak? Hah? Di mana tuh Pak? Kok bisa tahu banyak? Dipancing dong tuh. Ada jawabannya ternyata kan? Nah kita sekarang tanya sama yang ngomong tadi. Di mana banyak tuh Pak? Iya, yang jelas Pak Ustadz itu adalah di muka bumi ini. Iya, orang-orang yang memang mereka tidak peduli kepada agamanya. Nanti kalau Allah berikan hukuman, turunkan musibah, azab di dunia, baru menangis, baru menyesal, baru merugi. Itu dunia, belum akhirat. Di dunia kita masih ada kesempatan bertaubat. Masih ada kesempatan kita kembali kepada Allah. Dan Allah turunkan musibah di dunia, balasan keburukan, siksa di dunia, dalam rangka agar mudah-mudahan yang diberikan hukuman itu sadar. Itulah rahmat Allah. Coba kalau Allah tidak berikan hukuman, bisa jadi orang nggak sadar-sadar. Tapi ada juga loh Pak, orang-orang yang diberikan hukuman nggak sadar-sadar juga. Ada hukuman, nggak ada hukuman sama saja. Nauzubillah. Padahal Allah mengatakan, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Sungguh pasti kami akan timpakan, kami akan rasakan kepada mereka sebagian siksa di dunia sebelum mereka mendapatkan siksa nanti di akhirat. Dunia dulu, baru akhirat, agar mereka kembali kepada Allah, kembali bertaubat, kembali istighfar. Kami timpakan di dunia agar dia sadar. Ya, kalau nggak sadar nanti Allah timpakan lagi siksaan nanti yang lebih dahsyat di akhirat. Yang namanya akhirat dimulai pertama kali alam kubur. Ayat yang saya baca tadi ada di mana? Ibu-ibu lagi yang jawab nih. Sungguh kami akan timpakan kepada mereka sebagian siksa di dunia sebelum mereka mendapatkan siksa di akhirat agar mereka kembali kepada Allah. Di mana ayatnya Pak? Ini siang-siang nih. Kalau saya siang-siang begini mendingan saya berikan pertanyaan-pertanyaan ya supaya suasana hidup ya. Karena ngantuk nih. Ya, siang-siang kan ngantuk, ada AC-nya lagi, ada kipasnya lagi. Tadi habis makan tuh 3 piring. Piring-piringnya pun habis. Jadi kita harus buka komunikasi lah ya supaya suasana hidup ya. Kalau saya ngomong sendirian namanya khutbah Jumat. Ayo, siapa yang bisa jawab nih dapat hadiah? Al-Baqarah 155. Bukan. Open Google. Bukan Al-Baqarah 155. Bunyi ayatnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jangan-jangan ibu-ibu lagi yang jawab nih. Hah? Nggak kedengeran?
Ar-Rum? Bukan. Ayatnya bunyinya begini, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh pasti kami akan timpakan, rasakan kepada mereka sebagian siksaan di dunia sebelum mereka merasakan siksaan nanti di akhirat, ya, agar mereka kembali kepada Allah. Kan Bapak Ibu sering khatam ya? Menghatamkan Quran seminggu sekali ya. Masya Allah. Iya, siapa yang tahu? Udah open Google masih belum dapat juga. As-Sajdah ayat tahu dari mana As-Sajdah? Dari Google. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya juga usaha. Terus ayatnya berapa? Betul-betul, As-Sajdah benar. Ayatnya berapa? Ayat 22. Kasih nggak nih? Hah? Kasih nggak? Aci nggak? Nggak aci ya? Atau aci? Ya, silakan. Alhamdulillah. Saya nggak minum, nggak apa-apa. Yang penting masih kosong ini. Masya Allah, ini tanggung jawab panitia dong. Masa nggak dikasih lagi? Dikerjain panitianya. Oh, 21, bukan 22. As-Sajdah ayat 21 ya. As-Sajdah surah keberapa? Iya. Iya, alhamdulillah. Sama panitia dituangin dulu, takutnya buat hadiah lagi. Gak apa-apa, ada sisa begini juga bisa berhadiah kan? Karena biasanya yang mendengar tuh lebih haus dibandingkan yang berbicara. Karena mendengar itu kan perlu tenaga tuh, memahami gimana, sampai haus dia. Ya, padahal yang bicara lebih haus lagi itu sebetulnya. Jadi surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 21 ya. 21, ya, barakallahu fiik. Baik, jadi ini masalah insya Allah yang perlu kita sampaikan, meskipun mudah-mudahan kita bukan orang yang berbuat ya, yaitu meninggalkan sholat tadi. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa selalu mendirikan sholat sampai akhir hidup kita. Kemudian yang ke-19, berikutnya sebab yang ke-19. Seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Kenapa? Karena mereka berpuasa yang wajib, dan puasa yang sunnah. Berpuasa baik yang wajib ya, dan berpuasa yang sunnah. Itu menjadi sebab seseorang terhindar dari siksa kubur. Begitu juga yang ke-20, karena ini satu hadis ya, hadisnya panjang. Yang ke-20, seseorang yang senantiasa mengeluarkan zakat. Senantiasa mereka mengeluarkan zakat setiap tahun. Yang ke-21, seseorang yang senantiasa mengeluarkan sedekah. Jadi puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Yang ke-20 terbiasa dia mengeluarkan zakat. Yang ke-21 senantiasa mengeluarkan sedekah. Yang ke-22 terhindar dari siksa kubur dengan sebab karena terbiasa dia mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja? Nanti kita jelaskan belakangan ya. Yang kedua-dua yaitu senantiasa mengerjakan sholat sunnah. Yang ke-23, sebab yang ke-23, karena dia senantiasa bersilaturahim. Senantiasa menyambung tali silaturahim. Dan yang terakhir, 24, sebab terhindar dari siksa kubur, yaitu melakukan berbagai macam amal kebaikan. Melakukan berbagai macam amal kebaikan. Nah, nomor 19, 20, 21, 22, 23, 24, ini semua dalam satu hadis yang panjang. Kita lihat hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani
dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, dan Ibnu Hibban hadis dari Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, Innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi. Sesungguhnya mayit itu, mayit ya, jenazah, ketika diletakkan di dalam kuburnya, maka ia dapat mendengar. Begitu jenazah tadi diletakkan di kuburnya, ya, dan kemudian ditimbun tentunya, maka ia dapat mendengar suara sendal-sendal mereka ketika mereka pulang meninggalkannya. Jadi mayit itu ditimbun, tutup, ditinggikan sejengkal tanahnya, dan orang-orang pada meninggalkan, ya, sudah selesai tugasnya, mereka meninggalkan. Nah, kata Nabi, si mayit tadi mendengar suara langkah-langkah sendal orang yang tadi mengantarkannya pulang. Ini hal yang gaib. Hal gaib kita nggak berani bicara, kecuali kalau ada keterangan dari Allah dan Rasul. Ya, dan Rasul mengatakan bahwa si mayit bisa mendengar, karena kita nggak bisa membuktikan. Benar nggak sih bisa mendengar? Karena kita nggak pernah menjadi mantan mayit. Kita nggak pernah kan menjadi mantan mayit, dan kita pun nggak pernah bertanya kepada mayit, benar nggak sih hadis ini? Ya nggak bisa, harus jadi mayit dulu sesama mayit. Mungkin nanti ketemu di sana, baru bisa tanya gitu ya. Tapi kita yakin demi Allah, kalau itu bersumber dari Allah dan Rasul, pasti benar. Ya, meskipun kita tidak pernah melihat langsung atau mendengarkan langsung, bahwa dengan Nabi mengatakan sesungguhnya mayit itu ketika diletakkan dalam kuburnya, maka ia dapat mendengar suara sendal-sendal. Berarti orang yang mengantarkan tadi pakai sendal, boleh. Ya, itu ya boleh dipakai kalau apalagi kalau memang panas ya. Tapi memang dianjurkan juga sunnah untuk melepaskan sendal apabila memang tidak ada mudarat. Ya tentunya bagi laki-laki ya, karena wanita tidak mengantarkan mayit ke kuburan. Laki-laki saja. Wanita hanya memandikan, mengkafani, dan menyolatkan. Ya, dan mereka memandikan sesama wanita. Ya, kemudian mengkafani sesama wanita. Wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali kalau laki-laki itu adalah suaminya sendiri atau anaknya yang berada umurnya di bawah 7 tahun. Masih kecil, andai kata meninggal dunia, silakan ibunya yang memandikan, masih kecil. Atau mungkin suaminya meninggal, silakan. Atau mungkin suami, seorang laki-laki nggak boleh juga memandikan jenazah wanita, kecuali kalau dia istrinya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, beliau memandikan jenazah istrinya bernama Fatimah. Ya, dan laki-laki pun tidak boleh memandikan wanita kecuali istrinya atau wanita yang di bawah usia 7 tahun. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita ya. Jadi di sini mayit diletakkan di kuburnya dan ia dapat mendengar suara sendal-sendal mereka ketika mereka pulang meninggalkannya. Maka jika seorang dia, apabila dia mukmin, si mayit tadi mukmin. Ingat ya, Allah dan Rasul selalu menyebutkan mukmin. Mukmin ini yang selamat, selalu dijaga, selalu dilindungi di dunia sampai ke akhirat. Kalau dia mukmin, muslim yang mukmin, bukan muslim yang munafik. Muslim terbagi dua ya. Muslim terbagi dua. Ada muslim mukmin, ada muslim munafik. Kalau muslim yang mukmin selamat. Betul-betul mukmin ya dalam pandangan Allah. Muslim mukmin. Karena muslim yang mukmin ini berarti dia memang orang yang taat, orang yang patuh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Orang yang selalu menjaga hatinya, agamanya. Ya, jangan sampai jatuh kepada dosa. Itu muslim mukmin. Tapi kalau muslim munafik, muslim sih muslim, tapi muslimnya banyak kemunafikan yang ada pada dirinya. Ya, kurang yakin, kurang percaya, atau ragu-ragu, atau ketika berkata suka bohong, ya janji suka ingkar janji, ketika dikasih amanah suka berkhianat, dan lain-lain. Ini muslim munafik. Maka dalam Al-Quran maupun hadis, Allah dan Rasulnya menyebutkan setiap kalimat-kalimat siksa, setiap kalimat hukuman, setiap kalimat balasan keburukan, selalu Allah dan Rasul mengkaitkan bahwa itu akan diterima oleh orang kafir dan munafik. Siapa munafik ini? Maksudnya muslim munafik. Ya, tapi kalau muslim yang mukmin, mereka lah yang selamat. Maka di hadis ini pun Rasul mengatakan, apabila si mayit tadi seorang mukmin,
udah dikuburkan, ditanam, dipendam ya, ditinggikan sejengkal kuburnya. Apabila dia seorang mukmin, maka ibadah salatnya berada di sisi kepalanya. Salat itu bisa memberikan syafaat. Ibadah salat itu memberikan pertolongan nanti di alam kubur. Ibadah itu banyak. Ibadah salat ibadah yang paling utama, yang paling terbesar. Nggak ada ibadah yang lebih utama dibandingkan salat. Yang lain juga perintah, wajib kita kerjakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ibadah yang paling utama, paling terbesar, mengalahkan ibadah yang lain adalah salat. Maka salat ini pertama kali Rasulullah disebutkan akan berada di sisi kepala si mayit, sehingga dia bisa memberikan syafaat. Ya, ternyata yang paling terbesar, yang paling utama itu salat ya. Justru ini yang banyak dilalaikan. Kalau haji umroh tiap tahun barangkali, Masya Allah, bahkan berpose-pose ketika sedang umroh, ya selfie sana, selfie sini, potret sana, masukin YouTube, subscribe. Selfie-selfie depan Ka'bah, samping Ka'bah, bahkan atas Ka'bah. Barangkali kalau bisa selfie di situ ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ternyata salat itu kata Nabi merupakan ibadah yang pertama kali akan memberikan syafaat. Dia berada di sisi kepala si mayit. Ibadah puasa. Nah, ibadah puasa berada di sebelah kanannya, memberikan syafaat. Jadi orang itu nggak jadi diberi hukuman, nggak jadi disiksa di alam kuburnya, nggak jadi. Kenapa? Puasa membelanya, salat membelanya. Masya Allah ya. Kemudian ibadah zakat. Zakat berada di sebelah kirinya. Jadi salat berada di sisi kepala, sebelah kanan yaitu puasa, sebelah kiri adalah ibadah zakat. Dan perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah dan salat sunnah dan perbuatan baik kepada sesama manusia berada di sisi kedua kakinya. Nah, ini masing-masing amal soleh akan memberikan syafaat. Nabi mengatakan demikian ya. Lalu didatangkanlah dari arah kepalanya, maka berkatalah salat, tidak ada jalan masuk dari arahku. Ketika akan dihukum, nggak bisa. Nggak ada jalan masuk dari arahku, karena dia termasuk orang yang selalu mendirikan salat. Kemudian didatangkan dari arah sebelah kanan, maka puasa pun berkata, ini puasa amal soleh kita, tapi di sana bisa ngomong. Rasul mengatakan demikian, puasa pun akan berkata, nggak ada jalan masuk dari arah sebelahku. Lalu didatangkan dari arah sebelah kiri, maka zakat pun berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangkan dari arah kedua kaki, maka berkatalah, ya, amal-amal kebaikan seperti sedekah, salat sunnah, dan amal-amal kebaikan yang lain yang dilakukan kepada sesama manusia, maka juga mengatakan tidak ada jalan masuk dari arahku. Lalu dikatakan kepada si mayit, duduklah. Mayit itu baru disuruh untuk duduk, untuk mendapatkan apa? Nikmat kubur. Terselamatkan dia. Berarti dia orang yang bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir nantinya. Duduk. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Madinuka? Apa agamamu? 3 pertanyaan yang gampang kita jawab sekarang ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Di sini kita bisa menghafal dan bisa jawab dengan lancar sekali. Di sana amal soleh, bukan masalah diingat-ingat, tapi amal soleh, iman dan amal soleh yang akan menyebabkan seseorang bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ya, Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Orang mukmin diteguhkan sehingga dia mampu ya mengucapkan kalimat yang teguh, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Nah, disinilah kita lihat di hadis tadi bahwa masing-masing salat, puasa, zakat, sedekah, menyambung tali silaturahim dan lain-lain bisa memberikan syafaat kepada si mayit yang mana dia sudah melakukannya dengan ikhlas dan benar sesuai tuntunan syariat ya selama dia hidup di alam dunia, maka itu bermanfaat semua nanti di alam kubur. Maka perbaikilah ya, sama-sama kita memperbaiki salat kita,
perbaiki puasa kita, zakat kita, sedekah kita, salat sunnah juga, dan menyambung tali silaturahim dan amal-amal kebaikan yang lain. Jangan sampai kita sudah melakukan tapi kita nggak peduli mana yang benar, mana yang salah. Karena begitu banyak kaum muslimin, mereka juga beribadah, semangat bahkan beribadah, tepat waktu ibadah, tapi cara ibadahnya ternyata menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat, menyelisihi contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kita lihat masalah puasa yang wajib tadi. Puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Puasa yang wajib itu ada beberapa, contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, puasa qadha. Puasa qadha ini artinya mengqadha, membayar puasa wajib yang tidak bisa kita tunaikan, misalnya Ramadan. Ibu-ibu nih biasanya ya, ibu-ibu kan kena haid, nifas. Berapa hari itu nifas? Kalau haid mungkin 6 hari ya. Kalau nifas mungkin 20 hari, 30 hari, atau mungkin 40 hari. Nah, selama itu mereka tidak boleh berpuasa. Maka mereka wajib untuk mengqadhanya. Mengqadhanya, membayarnya. Dan hukum di sini mengqadha puasa Ramadan namanya wajib. Ya, jadi puasa Ramadan wajib, puasa mengqadha juga wajib. Misalnya haidnya 5 hari, maka 5 hari harus dibayar. Atau mungkin bukan ke masalah haid dan nifas, tapi karena sakit. Pernah sakit 3 hari, maka wajib dibayar. Pernah safar 3 hari, wajib dibayar. Ya, jadi puasa Ramadan dan puasa qadha. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar. Bernazar kepada Allah, berjanji, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan bernazar untuk berpuasa selama 3 hari misalnya. Berjanji kepada Allah, ya Allah, jika engkau sembuhkan penyakit saya akan berpuasa selama 3 hari karena engkau ya Allah. Ternyata Allah sembuhkan penyakitnya. Allah sembuhkan penyakitnya dan dia wajib untuk menunaikan puasa nazar tadi selama 3 hari. Kalau ditinggalkan sengaja tanpa uzur, dia berdosa. Yang keempat, puasa yang wajib adalah puasa kafarat, puasa denda, ya hukuman. Misalnya karena berhubungan suami istri di bulan Ramadan tanpa uzur. Memang itu istrinya, itu suaminya sah. Tapi kenapa berhubungan di siang hari? Oh, jadi pagi boleh Pak Ustadz, siang-siang aja nggak boleh ya? Ya nggak boleh juga semua, pagi, siang, sore. Namanya Ramadan, nanti nunggu maghrib. Ya, karena sama-sama diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Sama-sama sedang berpuasa, tapi mereka berhubungan suami istri. Nah, karena berhubungan suami istri, maka kena kafarat, batal puasanya, wajib untuk membayar ya hukuman denda, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Rasain. Ya, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Enak gak tuh? 1 hari sengaja berhubungan suami istri, kena denda 2 bulan. 2 hari 4 bulan. 3 hari 6 bulan. Itu denda puasa kafarat ya. Ini wajib ditunaikan, dan kalaupun tidak bisa karena mungkin ada uzur, maka dia wajib untuk memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Itu puasa wajib ya. Adapun puasa sunnah banyak. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud ya, ada puasa Asyura, puasa Arafah dan lain-lain. Begitu juga yang berikutnya 20 mengeluarkan zakat. Zakat ini dikeluarkan setahun sekali. Ya, kalau harta kita sudah mencapai nisab ya 85 gram emas. Kalikan 2,5%. Ya, kalau kita punya duit atau emas ya yang sudah mencapai 85 gram emas atau duit yang senilai segitu ya dan bertahan selama setahun, maka keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat itu bukannya per bulan tapi per tahun. Ya, karena Nabi mengatakan la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta kecuali kata Nabi kalau harta tersebut sudah bertahan selama 1 tahun. Kemudian sedekah. Ya, senantiasa mengeluarkan sedekah.
Sedekah ini subhanallah, kata Nabi, inna sadaqah la tudfi'u an ahliha haral kubur. Sesungguhnya sedekah itu, kata Nabi, dapat menyebabkan apa? Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam siksa kubur bagi pelakunya. Inna sadaqah la tudfi'u an ahliha haral kubur, meredam panasnya kubur dengan akibat sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah itu memang bisa menghapuskan dosa. Sedekah itu memang bisa menaikkan derajat. Sedekah itu memang bisa menghilangkan bala. Banyak puluhan manfaat. Salah satunya, kata Nabi, dengan bersedekah ya akan meredam kemarahan Allah dan akan menghindarkan seseorang dari siksa kubur. Masya Allah ya. Maka kita hendaknya bersedekah, tapi dengan syarat sedekah itu akan diterima apabila memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, sedekah itu dikeluarkan dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, dari harta yang halal. Yang ketiga, diberikan sedekah itu kepada orang yang layak untuk menerima. Jangan kita bersedekah, berinfak kepada pelaku maksiat untuk mensukseskan kemaksiatannya. Maka tentunya sedekahnya tidak akan diterima. Yang ke-22, mengerjakan salat sunnah. Ya, salat sunnah ini banyak. Contoh-contoh salat sunnah ya. Apakah duha, tahajud, dan lain-lainnya. Kemudian yang ke-23, menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim artinya silaturahim orang yang punya ikatan darah terdekat dengan kita. Kerabat kita yang terdekat, yang punya ikatan darah dengan kita. Itu namanya silaturahim. Dan kita tidak boleh memutuskannya. Bapak, ibu, kakek, nenek, paman, tante, keponakan, saudara kandung, ya sepupu. Ini semua orang-orang dekat dengan kita. Tidak boleh kita putuskan. Meskipun mungkin mereka ini orang-orang yang barangkali pernah menyakiti hati kita. Mungkin jaga jarak aja, jaga jarak. Tapi nggak boleh diputuskan secara total. Nah demikianlah ya. Insya Allah mudah dipahami. Intinya bukan sekedar dipahami saja, tapi kita amalkan semaksimal mungkin. Ya, jadi sebab-sebab seseorang terhindar dari siksa kubur karena dia selalu mendirikan ibadah solat 5 waktu. Tolong perhatikan Bapak Ibu, ikhwan akhwan, bukan sekedar solat ya, tapi tolong perhatikan solatnya usahakan tepat pada waktunya. Terutama subuh nih. Bapak Ibu ada nggak yang masih dibangunin? Hah? Nggak ada ya. Masya Allah. Kami di sini bangun jam 2 Pak Ustadz. Masya Allah. Ngapain? Kencing. Pipis. Setelah itu kami berwudu. Salat malam. Sampai subuh. Masya Allah. Ternyata jamaahnya berbeda ya. Dengan jamaah tempat lain ya. Betul? Benar Pak? Alhamdulillah. Makanya gara-gara tadi malam antum itu bangun jam 1 sampai subuh, makanya sekarang kelihatan sekali matanya kok ngantuk. Kok merem-merem, kena AC, kena kipas, ngantuk lagi. Ana bisa memaklumi. Saya bisa memaklumi kenapa antum mulai-mulai nguap sana, nguap sini, selonjoran, mulai pegal sana, pegal sini. Kenapa? Karena tadi malam Pak Ustadz 4 jam tahajudnya. Betul Ibu? Tuh bener. Bener Ibu? Bener nggak Bu? Salah? Oh ya, ternyata saya salah. Bukan 4 jam Pak Ustadz, 5 jam. Itu maksudnya saya syarahkan penjelasan ibu-ibu tadi. Bukan 4 jam Pak Ustadz, 5 jam tidurnya. Ya, jadi tepat waktu ya. Kenapa? Nabi mengatakan ibadah yang paling utama ketika Rasul ditanya, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling Allah cintai? As-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tinggalkan semua itu. Pekerjaan-pekerjaan kita tinggalkan. Sudah azan berkumandang. Mau acara ini ke acara itu? Ya, tinggalkan semuanya. Apapun aktivitas kita, sedang mencari nafkah, sedang bermain-main, sedang bernyanyi-nyanyi, ke situ larinya. Tinggalkan semuanya, nggak boleh itu, dosa, haram.
Kenapa untuk akhirat kita nggak semangat? Untuk dunia kok semangat? Masya Allah. Udah jelas banjir datang, tsunami ada, gunung berapi, gempa bumi, dipendamkan bahkan ke dalam bumi. Berbagai macam bentuk-bentuk musibah yang kita lihat, kita dengar, mungkin kita juga rasakan. Tapi juga nggak kapok-kapok ya. Nggak jerah-jerah juga manusia. Tetap juga tidak mau kembali kepada Allah. Azan berkumandang. Peduli amat. Tetap saja dengan pekerjaan yang lain. Kecuali ada uzur, nggak masalah. Ada uzur syar'i. Tapi ketika nggak ada, cuman bermain-main saja, berhela-hela, kita berbaring-baring di kamar atau yang lainnya, tinggalkan, nggak boleh itu. Meskipun memang waktu sholat itu masih ada, masih panjang. Jam 12 tadi ya, azan berkumandang sampai nanti asar nih. Kan masih lama. Memang masih lama. Tapi Allah dan Rasulnya nggak menyuruh kita untuk berlama-lama. Ketika memang kita ada ada kekuatan, ada kemampuan, tidak ada uzur, kita kerjakan di awal waktu. Dan bahkan dikatakan itu adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling Allah cintai. Kenapa kita bersungguh-sungguh, semangat luar biasa, mati-matian, kalau sudah berkaitan dengan dunia? Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah, males-malesan, ya sisa-sisa waktu baru dipakai beribadah. Nanti dikhawatirkan Allah pun menjadikan kita menjadi penghuni terakhir yang masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Bahkan ada hadis, dengarkan hadisnya. Rasulullah SAW mengancam, ada orang yang selalu terlambat, selalu berlambat-lambat untuk datang ke masjid salat berjamaah. Dan dia tidak mau mengikuti shaf yang pertama. Sekali lagi ya, ini hadis yang sahih. Ada orang yang berlambat-lambat sengaja, tidak mau berada di shaf yang pertama. Datang ke masjid, sholat juga, tapi selalu shaf kedua, selalu shaf ketiga, selalu shaf keempat. Dia tidak, sebetulnya dia bisa berada di shaf yang pertama, bisa. Cuma dia sengaja berlambat-lambat. Yang penting kan saya sholat di masjid. Yang penting saya sholat. Udah sholat aja udah bagus Pak Ustadz, daripada nggak sholat. Nah, ternyata Rasul mengatakan ada orang yang mereka datang ke masjid, sholat berjamaah, tapi sengaja berlambat-lambat, tidak mau berusaha berada di shaf yang pertama. Kata Nabi, Allah pun akan akhirkan dia nanti masuk ke dalam surga. Kalau sengaja begitu terus, berkali-kali, sekali, 2 kali, 3 kali, sengaja berlambat-lambat. Bahkan kadang-kadang udah ada di masjid, dipersilahkan orang lain. Silakan antum di shaf pertama aja deh, anda di shaf ketiga aja. Itu namanya bahlul. Tahu bahlul? Bodoh kuadrat pangkat 3. Karena sudah ada kesempatan untuk dia berada di shaf pertama, tapi dia nggak mau. Apa mungkin nggak tahu? Makanya belajar, karena Rasul mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Allah berselawat, malaikat berselawat kepada orang yang berada di shaf yang pertama. Allah berselawat, Allah berikan rahmat kepadanya, ampunan, keberkahan, kebaikan. Malaikat berselawat, malaikat mendoakan orang yang berada di shaf yang pertama agar mendapatkan ampunan Allah. Allah dan malaikat berselawat. Keutamaannya luar biasa. Makanya kan Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa shafil awal, thumma lam yajidu illa lastahamu alaih." Andai kata manusia itu tahu besarnya keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan orang yang berada di shaf yang pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diadakan undian untuk bisa mendapatkan itu keutamaannya, maka niscaya mereka pun minta diadakan undian, berlomba-lomba supaya bisa berada di shaf yang pertama. Ini enggak, udah ada di shaf kedua, tinggal maju ke depan. Kadang-kadang mempersilahkan teman-temannya, antum aja deh, anda di belakang aja. Ada kan begitu ya? Kadang nggak tahu keutamaannya. Nah, ini berbahaya sekali. Atau tadi yang saya sebutkan pertama, yaitu ada orang yang sengaja berlambat-lambat. Bukan di rumah dia, ini cerita laki-laki ya Bu ya. Nah, kalau ibu-ibu kan di rumah, beda ya, Masya Allah. Kalau laki-laki, mereka sholat berjamaah di masjid, cuma kalau terlambat, mungkin ya karena mungkin jarak, ya nggak apa-apa, namanya terlambat ya.
ada di saf kedua, saf ketiga, saf keempat, nggak apa-apa. Karena memang bukan kesengajaan. Maksud hadis tadi, yaitu Allah akan akhirkan dia menjadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Berarti sebelumnya di mana? Sebelumnya dari mana dia? Di neraka. Kenapa? Karena suka berlambat-lambat. Nah, beda kalimatnya ya. Dia sengaja berlambat-lambat meskipun sholat. Tapi dia nggak mau berada di saf yang pertama. Ya Allah. Ini barangkali hadis ini banyak yang belum mengetahuinya. Jadi disampaikan agar kita berjuang sama-sama ini. Tapi kalaupun kita sudah bersungguh-sungguh bisa dapat saf pertama, nggak dapat juga. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kadang-kadang ada orang yang bisa sebetulnya, tapi sengaja berlambat-lambat sampai tiap hari sholat di masjid, tapi istiqomah di saf yang kelima. Tiap hari sholat di masjid, tapi istiqomahnya di saf kelima. Sengaja berlambat-lambat. Ya Bu ya? Bu? Ada orang nggak sih? Ibu nih tugasnya nih bangunin suami subuh, Bu. Ya, tugasnya ibu nih bangunin suami. Pak Ustadz, bukannya suami bangunin istrinya? Iya, suami bangunin istrinya. Kalau suaminya bener. Dan kalau suaminya nggak bener, istrinya lah bangunin suami. Dipercikin airnya. Kalau nggak bisa ya ambil ember. Maksudnya Pak, ambil ember bukan disiram pakai ember. Suuzon antum. Maksudnya ambil ember, simpen aja maksudnya. Ya, bangunin suaminya ya untuk mereka segera untuk bisa datang ke masjid. Ya. Karena biasanya ibu-ibu inilah yang semangat ya ibadahnya. Karena ibu-ibu ini ngajinya Masya Allah. Kalau suami kan ngaji cuma Sabtu, Ahad, Minggu. Cuma 3 hari. Kalau nggak Sabtu atau Ahad, mungkin Minggu. Cuma 3 hari. Tapi kalau ibu-ibu, 8 hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan Minggu. Itu 8 hari dalam seminggu ibu-ibu ngaji. Tiba-tiba ada di sana, ada di sana, ada di sana. Ngaji terus. Sehingga semangat ibadahnya mungkin lebih dibandingkan suaminya ya. Sampai-sampai kadang-kadang kebablasan ibu-ibu ini. Karena suami pulang pun langsung buka pintu, Allah berfirman. Suami belum makan, capek di jalanan. Mas, Allah berfirman, lapar nih. Rasulullah bersabda. Ya, Masya Allah itu. Karena saking banyaknya ilmu, bingung mau ditaruh kemana nih luber. Ya, ya sudah, gantiin saya aja dah. Baik. Sekarang yang ke-25 ya. Yang ke-25. Sebab seseorang terhindar dari siksa kubur, melangkahkan kaki menuju masjid. Ini yang terakhir ya. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Melangkahkan kaki menuju masjid. Tentunya dibagi laki-laki ya. Kalau ibu-ibu kan sholatnya di rumah. Tapi boleh juga sih sekali-sekali waktu ya. Kalau mau di masjid silahkan. Yang penting tertutup auratnya dan tidak berkhalwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, ya, tidak terjadi percampuran, ikhtilat, dan tidak berisik. Ya. Nah, melangkahkan kaki menuju masjid. Kata Nabi SAW, yu'tar rajul fi qabrihi fa idza utiya min qibali ra'sihi. Seseorang itu akan didatangi di dalam kuburnya, akan didatangi. Siapa yang mendatanginya? Malaikat. Maka ketika didatangi dari arah kepalanya, maka bacaan Al-Quran dapat mencegahnya. Lihat, syafaat Al-Quran. Al-Quran dapat mencegah adanya hukuman yang akan menimpa orang yang berada di alam kubur. Al-Quran syafaat. Karena Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi para pembacanya. Nah di sini, di hari kiamat akan datang, termasuk di hari kiamat, ya, ketika dibangkitkan dari kubur. Nah termasuk juga di kuburnya. Ternyata di sini Rasul menyebutkan bahwa akan datang dari arah kepalanya, Al-Quran dapat mencegahnya. Maksudnya mencegah dari malaikat yang akan memberikan hukuman. Dan ketika didatangi dari arah depan, sedekah akan mencegahnya. Dan ketika didatangi dari arah kaki, lihat,
ketika akan datang hukuman dari arah kaki, maka langkahnya menuju masjid-masjid akan mencegahnya. Tuh kata Nabi begitu. Langkah-langkah nih. Ya, kita laki-laki ini langkah kita mau jalan kaki, naik motor, apa naik mobil. Intinya kita, ya mungkin ada yang jauh dan ada yang dekat ya. Intinya kita mendatangi masjid. Langkah-langkah itu akan ternyata bermanfaat. Di hadis lain dikatakan, langkah kanan bisa menghapuskan dosa, langkah kiri mengangkat 1 derajat. Berapa langkah tuh kita berjalan menuju masjid? Ya, itu yang kita sering dengar. Langkah kanan menghapuskan 1 dosa, langkah kiri mengangkat 1 derajat. Langkah kaki kita untuk ke masjid dalam rangka beribadah, salat berjamaah. Tapi di sini Rasul menyebutkan bahwa langkah kaki menuju masjid itu juga ternyata bisa menyebabkan seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Berikan kabar gembira, kata Nabi, kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid-masjid di kegelapan malam. Di waktu malam yang gelap, artinya di waktu subuh dan di waktu isya. Isya ini dan subuh adalah waktu yang gelap ya. Di mana mereka berjalan, berikan kabar gembira kepada mereka yang mereka menuju ke masjid. Mereka akan mendapatkan nur cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat kelak. Akan mendapatkan cahaya ya. Ya, demikian sampai kiat sebab yang ke-25. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Sebab yang ke-25, seseorang akan terhindar dari siksa kubur, berarti masih ada sisanya 25 lagi. Semuanya total berapa? 50.